Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah maba'atullah batalibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita menyambung pelajaran kita kembali. Selesai dari kita membahas tentang Isra Mi'raj ya, dan kisah yang terjadi ya, Nabi ketemu siapa saja ya di langit 1 sampai 7 ya, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu pada Nabi ya, agar salat ya, yang tadinya 50 sampai akhirnya menjadi 5. Bagaimana prosesnya telah kita bahas. Nah, sekarang kita pindah di halaman berikutnya, halaman 127. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa furidat alaihi salawatul khamsu. Dan ya, setelah Isra Mi'raj itu diwajibkan atas beliau dan umat Islam ini, umat beliau ya, salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah thalatha sinin, dan beliau menjalankan salat di Mekah itu selama 3 tahun. Ya, lihat. Wa kana yusalli rubaiyata rakaataini. Ya, dulu di Mekah itu Nabi salat 4 yang 4 rakaat. Ya, yang sekarang salat 4 rakaat berarti apa? Zuhur, asar, isya, itu salatnya masih 2 rakaat. Jadi dulu salatnya 2-2 begitu. Hatta hajar ilal Madinati, sampai beliau pindah ke kota Madinah. Fa aqarrat salatus safari ya, wazida fi salatil hadri ya, maka fa uqirrat ya, salatus safar, maka salat yang 2-2 itu ditetapkan sebagai salat safar dan ditambahkan menjadi 4 rakaat ketika hadir, ketika tidak safar. Paham ya? Jadi sholatnya Nabi dulu ya, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Waktu di Mekah 3 tahun ini ya, asar 3 rakaat, maghrib 2 rakaat asar ya, maghrib 3 rakaat, terus Isya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Paham kan? Nah, waktu Nabi hijrah ke kota Madinah barulah dilengkapkan ya, menjadi zuhur, asar dan juga isya itu 4 rakaat. Adapun syariat 2 rakaat itu dijadikan ketika safar. Makanya kalau kita safar boleh mengqashar, menjamak sholat ya, jamak dan qashar ya, yang 4 rakaat itu misalkan zuhur dan asar dijamak, sholatnya 2 rakaat 2 rakaat. Paham? Yang maghrib dan isya juga sama dijamak, maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Paham ya? Taib, itu ketika safar. Nah, ketika itu Nabi SAW sholat di Mekah selama 3 tahun dengan 2 rakaat ini ya, seperti yang kita bahas. Taib, wa ba'daha umira bil hijrati ilal madinati ya, kasih garis bawah. Setelah 3 tahun, berarti kan 13 tahun ya kan, genap Nabi 13 tahun di Mekah. Ingat kan, Nabi di Mekah itu berapa? Totalnya 13 tahun, ya enggak? Menjadi Rasul ya kan. 10 tahun terjadilah, setelah 10 tahun terjadilah peristiwa Isra Mi'raj ya. Berarti setelahnya wajib sholat itu selama 3 tahun, paham? Nah, setelah genap 13 tahun ini beliau pindah ke kota Madinah, diperintah Allah untuk hijrah ke kota Madinah ya. Kita baca sekarang ya, kisah bagaimana beliau hijrah ke kota Madinah ini. Amarallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ilal Madinah. Allah memerintahkan nabinya Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Madinah. Li'anna ahla Makkah, karena penduduk Makkah, mana'uhu an yuqima da'watahu, melarang Nabi untuk menegakkan dakwahnya ya, mencegah Islam berkembang di Makkah. Wa fi syahri Rabiul Awal, dan di bulan Rabiul Awal, minal ami tsalits asyar minal bi'tsati, di tahun ke-13 dari pengutusan ya, tahun ke-13 dari diutusnya Nabi menjadi Nabi ya kan, diangkat menjadi Nabi kan usia 40 tahun ya. Berarti sekarang ketika hijrah ini Nabi berusia berapa? 40 tambah 13, 53 ya. Ketika Nabi berada di usia 53 tahun ya, setelah 13 tahun berdakwah di Mekah ya, wasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, Nabi pindah
dari kota Mekah, ya, karena sampai ingin dibunuh ya kan, pindah ke kota, beliau sampai di kota Madinah, muhajiron min Makkah, beliau pindah sebagai orang yang hijrah dari kota Mekah, ya, al baladil awwalil lil wahyi, ya, negeri pertama turunnya wahyu, wa ahabbul biladi ilallahi wa rasulih, dan Mekah yang merupakan negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nabi meninggalkannya karena dakwahnya dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Kharaja min Makkah muhajiran bi'idni rabbih. Ya, Nabi keluar dari kota Makkah, Nabi hijrah dari kota Makkah dengan izin Allah. Ba'da'an qama bi Makkah thalatha asyrata sanatan. Setelah selama 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah. Yuballighu risalata rabbih, menyampaikan risalah Tuhannya. Wa yad'u ilaihi ala basiratin, dan mengajak manusia untuk mengamalkan Islam, ya, di atas petunjuk, di atas basirah. Falam yajid min aktsari Quraisyin wa akabirihim siwa rafdha li da'watihi wal i'radi anha. Maka Nabi selama mengajak 13 tahun di Mekah itu tidaklah mendapatkan, ya, dari kebanyakan pembesar-pembesar Quraisy kecuali penolakan dari dakwahnya dan keberpalingan mereka dari dakwah Nabi. Jadi Nabi malah disepelekan, Nabi ditolak di Madinah kebanyakannya kan begitu. Di Mekah kebanyakannya kan begitu. Nah, wal idha isyadid lir rasul wa man amana bihi, ya. Dan juga selama 13 tahun itu pula Nabi mendapatkan gangguan yang sangat keras, ya, dan juga orang-orang yang beriman yang mengikuti beliau juga diganggu dengan sangat keras. Hatta alal amru bihim ila tanfidhi khuttatil makari wal qida'i liqatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai pada puncak perkaranya, orang-orang Quraisy itu ingin melaksanakan rencana makar mereka. Khutah itu rencananya, rencana makar mereka dan tipu daya mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ijtama'a kubara'uhum. Ini ceritanya, di mana berkumpul pembesar-pembesar mereka fi darin nadwah, di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat yang orang-orang Quraisy dulu bermusyawarah. Mereka kumpul di Darun Nadwah wa tasyawaru madza yaf'aluna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermusyawarah apa yang harus mereka lakukan terhadap Rasul. Hina ra'au ashabahu yuhajiruna ilal Madinah, ketika orang-orang Quraisy melihat para sahabat Nabi mulai berhijrah ke kota Madinah. Wa annahu la budda an yulhiqa bihim wa yajidun nusrata wal auna minal ansar, yang mana mereka berpendapat kalau sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad ini berhasil hijrah ke kota Madinah, mereka nanti akan dapat pertolongan, ya, dari kota Madinah, dari penduduk Ansor. Alladzina baya'uhu ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhu abna'ahum wa nisa'ahum, yang mana orang-orang Ansor, orang-orang Madinah telah setuju, telah berbaiat pada Nabi untuk melindungi, ya, orang-orang Islam, melindungi Nabi dan para pengikutnya seperti mereka melindungi anak-anak dan juga istrinya. Wah, ini gawat. Mereka berpendapat begitu. Kalau Nabi Muhammad dan para sahabat pindah ke kota Madinah, gawat, ini mereka bisa mendapatkan pertolongan. Wa hina idzin takunu lahu daulatu ala Quraisyin, dan kalau sudah dapat pertolongan, mereka bisa jadi, ya, menuntut balas kepada orang-orang Quraisy. Mereka kan berpendapat begitu, orang-orang Quraisy, ya. Faqala aduwallahi Abu Jahlin, maka singkat cerita berkatalah musuh Allah yang bernama Abu Jahal, ar-ra'ya an na'khudha min kulli qabilatin fatan syaban, ya, jalidan thumma nu'ti kulla wahidin sayfan sariman thumma yu'madu ila Muhammadin fayadribuhu darbata rajulin wahidin
fayaqtuluhu wa nastarihu minhu fayatafarraqu dammuhu fil qabaili fala yastati'u banu abdi manaf, yakni asyiratun nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuharibu qaumahum jami'an fayarfaduna ya fayardawna biddiyati fanu'tiyahum iyaha. Maka usulannya Abu Jahal, lihat ini usulan pengisnya Abu Jahal ya. Kita ambil dari setiap kabilah seorang pemuda yang yang gagah perkasa, kemudian kita beri setiap pemuda itu ya pedang yang tajam, soriman, kemudian ya mendekat kepada Nabi Muhammad, ya mengepung Nabi, lalu masing-masing yang diberi senjata itu ya menusuk, membunuh Nabi dengan tusukan-tusukannya masing-masing. Jadi setiap orang yang diberi senjata tadi nusuk semua begitu ya. Fayaqtuluhu, sehingga berhasil membunuh Nabi dan beristirahat dari urusan Nabi begitu, maksudnya beres, selesai urusan Nabi ya, sehingga darahnya terpencar ya, tafarraq ini darahnya terbagi rata di kabilah-kabilah ya kan, semuanya kan misalkan yang diutus 20 orang ya kan, semua 20 itu nusuk semua begitu, berarti kan yang membunuh itu pelakunya kan 20, darahnya terpencar di 20 orang itu begitu. Istilah pelaku pembunuhan kan yang menumpahkan darah ya kan. Jadi yang menumpahkan darah kan 20 itu sekalian. Ya, sehingga Bani Abdi Manaf, yaitu keluarga Nabi tidak bisa memerangi 20 itu. Ya, karena Karena ya saking banyaknya yang sepakat membunuhnya. Ya, maka sehingga mereka terpaksa untuk menerima diat ya, dan kita beri diatnya itu begitu. Ya, tebusan. Ya, jadi sampai Abu Jahal berencana demikian, mengajak orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi ya, dengan cara seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Fa'alama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bima aradal musyrikun. Allah memberitahukan Nabi dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin. Wa adzina lahu bil hijrati. Lalu Allah memberikan izin kepada Nabi untuk hijrah. Jadi ceritanya tuh ya, yang disuruh hijrah itu justru sahabat dulu. Jadi para sahabat tuh mulai hijrah, mereka ada yang malam-malam pergi ya dan sebagainya ya. Kisahnya panjang tuh ya. Yang intinya hijrahnya sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu ketika beliau mau hijrah, dia mengatakan, siapa sing pengen ya anak jadi yatim, dan siapa yang pengen perempuan jadi janda ya, maka temui aku di belakang gunung itu. Jadi Umar, yang lainnya hijrahnya sembunyi-sembunyi, terang-terangan, malam-malam misalkan ya, tapi Umar hijrah terang-terangan. Nah saat itu Nabi SAW belum diberi izin untuk hijrah. Jadi sahabat dulu semua yang pergi ke kota Madinah, paham? Ya, satu-satu pergi dan sebagainya, banyak yang pergi. Nah Quraisy di situ mulai berpikir itu tadi, wah ini kalau Muhammad dan para sahabatnya berhasil pergi semua ke kota Madinah, padahal di Madinah mereka sudah mendapatkan pengikut, wah jangan-jangan mereka nanti akan giliran memusuhi kita, akan begitu. Sekarang aja nih kita bunuh, nah, begitu ceritanya, paham? Maka ya tadi ceritanya Abu Jahal merencanakan rencana jahat tadi. Nah di sini Allah kasih tahu Nabi Muhammad akan rencana pembunuhan tersebut ya. Maka Allah Subhanahu wa taala izinkan akhirnya ya Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Nah sekarang proses perjalanannya, lihat, wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu qad tajahaza min qablu lil hijrati. Dan saat itu Umar kan udah hijrah ya kan, Abu Bakar juga sudah bersiap untuk hijrah bersama keluarganya ya ke kota Madinah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun nemui Abu Bakar. Lalu Nabi mengatakan pada Abu Bakar, ala rislik, tunggu dulu wahai Abu Bakar, tunggu dulu. Fa inni arju an yu'dhana li. Fata'akhara Abu Bakrin radhiyallahu anhu liyashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, Abu Bakar ketika udah siap pergi dikasih tahu oleh Nabi, tunggu dulu Abu Bakar, karena aku berharap supaya diizinkan untukku untuk hijrah begitu. Ya, jadi tunggu dulu. Ya, aku masih menunggu izin dari Allah untuk hijrah, kata Nabi begitu. Fata'akhkhara Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menunda kepergiannya, menunda hijrahnya untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan, waktu itu kan Aisyah ya jadi anaknya Abu Bakar kan, ya, masih kecil kan di situ, ya. Fa bainama nahnu fi baiti Abi Bakrin, ketika kita semua berada di rumahnya Abu Bakar, fi nahrid dhahirati, di siang bolong, siang yang apa? Ya siang pertengahan ya. Fi muntasafin nahar. Idza bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 'alal bab. Tiba-tiba di siang bolong tersebut Rasul datang di pintu rumah kami. Muqtani'an faqala Abu Bakrin fada'an lahu abi wa ummi. Ya, fida'an lahu abi wa ummi wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ati illa amrun. Ya, maka ketika Abu Bakar melihat Nabi kok datang ke rumahnya siang bolong seperti itu, maka Abu Bakar mengatakan, ya, tidaklah datang Nabi di waktu seperti ini kecuali karena perkara yang sangat penting. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala li Abi Bakrin akhrij man indaka. Lalu Nabi masuk ke rumah Nabi, merumah Abu Bakar. Lalu Nabi mengatakan pada Abu Bakar, keluarkan semua yang ada di sisimu Abu Bakar. Maksudnya masuk, ini kan mau ngomong-ngomong yang sangat penting, sifatnya rahasia ya kan. Keluarkan dulu semua anggota keluargamu Abu Bakar. Ya, aku baru ngomong gitu. Nabi mengatakan demikian. Maka Abu Bakar menjawab, innamahum ahluka bi abi anta wa ummi. Ya, ini keluargaku ini semuanya adalah keluargamu. Ya, maksudnya udah nggak ada rahasia aja, nggak masalah, semua keluargaku pasti akan mendukungmu, aku jamin ya atas ini bi abi anta wa umi, ya bapakku, engkau dan juga ibuku, wis tak jamin tenanan ya Rasul begitu. Maka Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad adzinali fil khuruj, qad udzinali fil khuruji, kasih garis bawah nih ya. Wahai Abu Bakar, sungguhnya aku telah diberi izin untuk keluar, untuk hijrah ke kota Madinah, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menjawab, ya, as-suhbata ya Rasulullah. Udah tak temenin ya Rasul. Aku harus menemani kamu ya Rasul. Ya, Abu Bakar mengatakan demikian. Qala na'am. Rasul pun mengatakan, iya. Ya, faqala ya Rasulullah, fakhud ihda rahilati hataini. Ya, ingat di awal kan Abu Bakar sudah menyiapkan untuk hijrah ya kan, maka udah siap, tunggangannya pun udah siap gitu. Maka Abu Bakar menawarkan, ya Rasul, ambil itu salah satu dari tungganganku. Ya, faqala nabiyyu bithaman, ya, pakai harga. Jadi masya Allah, Rasul disuruh ngambil gratis, tidak mau nih. Ifahnya Rasul ya, kehormatan Rasul yang sangat mulia ya, ambil itu satu ya Rasul, tungganganku. Rasul ngomong, enggak, pakai harga, besok tak bayar begitu. Jangan, maksudnya jangan tinggal ambil aja tapi pakai harga. Taib. Lalu apa yang terjadi? Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin. Kemudian pergilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarlah Rasul bersama Abu Bakar. Fa aqama fi ghari Jabal Thaur. Maka kemudian Rasul dan Abu Bakar ya tinggal menginap di gua di Bukit Thaur salayalin, selama 3 hari. Bibaitin yabitu indahuma Abdullah ibnu Abi Bakrin, yang mana yabitu, yang menginap pula di sisi kedua orang ini. Jadi di dekat gua itu ada yang menginap pula, yaitu anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Abu Bakar. Wa kana hulaman syaban dakiyan wa'iyan, yang mana Abdullah bin Abu Bakar itu ya adalah seorang pemuda yang cerdas lagi, wa'iyan, sigap ya, tanggap. Fayantaliqu fi akhiril laili ila Makkah, yang mana dia itu kalau di akhir malam menjelang subuh dia pergi ke Mekah. Fayusbihu min Quraisyin, sehingga ketika pagi sudah berada di sekitaran orang Quraisy. Fala yasma'u bi khabarin haulan nabi
sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu illa wa'ahu. Maka dia tidaklah ada kabar seputar Nabi dan Abu Bakar kecuali dia rekam dalam kepalanya, kecuali dia akan tahu, dia itu jadi kayak telek sandi, dia cari semua kabarnya dari Quraisy, apa yang sedang diomongkan tentang Abu Bakar dan Nabi, ya, hatta ya'ti bihi ilaihi ma hina yahtalitu dhalam, sampai ketika sudah menjelang malam, ya kan, datang ke Nabi dan Abu Bakar memberitahu semua yang dibicarakan oleh orang Quraisy tentang Nabi dan Abu Bakar. Faja'alat Quraisyun tatlubun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Quraisy pun mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam min kulli wajhin wa tas'a bi kulli wasilatin. Ya, mencari di semua penjuru dan berusaha dengan semua cara liyudrikun Nabi, untuk mendapati Nabi, untuk menangkap Nabi. Hatta ja'alu liman ya'tiya bihima au bi ahadihima diyatahu mi'atan minal ibil, sampai mengiming-imingi bagi siapa yang bisa menangkap keduanya atau salah satu dari Nabi atau Abu Bakar akan diberi 100 ekor unta. Walakinnallaha kana ma'ahuma yahfadhuhuma bi inayatihi wa yar'ahuma bi riayatihi. Akan tapi Allah lah, ya, yang bersama dengan keduanya, menjaga keduanya dan mengurusi keduanya, ya. Masya Allah, dengan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, sangat perhatian Allah kepada keduanya. Hatta inna Quraisyan la yakifuna ala babil ghar, sampai benar-benar orang Quraisy itu sudah berdiri di pintu gua. Masya Allah. Fala yarawnahuma, maka mereka tidak melihat Nabi dan Abu Bakar. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil ghar. Ya. Sampai Abu Bakar menceritakan, ketika aku bersama Nabi di gua itu, lau anna ahadahum nadhara ila qadamaihi la absarana. Sungguh kalau mereka lihat ke arah kakinya, dilihat ke arah bawah, sungguh benar akan melihat kita. Masya Allah. Faqala la tahzan innallaha ma'ana. Maka Nabi pun mengatakan, wahai Abu Bakar, jangan takut, sungguhnya Allah bersama kita. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bi itsnaini Allahu thalithuhuma. Apa prasangkamu wahai Abu Bakar, kalau ya Allah itu, apa prasangkamu wahai Abu Bakar dengan dua orang yang mana yang ketiganya adalah Allah, ya, pastikan dijaga oleh Allah, kan begitu. Hatta idza sakana talabu anhuma qalilan, ya, yang intinya dicari sampai hampir ketemu. Dan di sini ada kisah Suraqah bin Malik, ya, yang mana sesungguhnya dia adalah orang paling ahli mencari jejak, dan dia sudah ketemu, ya. Ya, nanti setelahnya nanti saya bacakan sebentar. Hatta idza sakana talab anhuma qalilan, sampai ketika sudah pencarian agak mereda sedikit, kharaja minal ghar, maka Abu Bakar dan Rasul keluar dari gua ba'da thalathi layalin, setelah 3 hari itu, muttajihaini ilal madinati ala tariqi sahil, ya, mengarah ke kota Madinah dari jalan sisi yang dekat dengan pantai. Nah, walamma sami ahlul madinati. Nah, di sini ada kisahnya siapa, Suraqah bin Malik, yang sesungguhnya dia adalah orang paling ahli untuk mencari jejak, dan dia berhasil menyusul Rasul. Ya, tetapi ketika orang-orang Quraisy, ya, ketika Suraqah bin Malik ketemu dengan Nabi, lalu kudanya itu 3 kali terpeleset dan jatuh, ya. Ghasat, kalau bahasa Arabnya terpeleset kuda itu ghasat firrimal, kaki kudanya terpeleset di gurun, ya, di pasir. Sampai Suraqah kan ahli sekali kan naik kuda dan mencari jejak. Ini nggak mungkin kalau kudaku ini sampai terpeleset sampai begini kok nggak bisa bangkit sampai 3 kali lagi, pasti ada apa-apanya dengan orang itu. Maka Suraqah pun, ya, berteriak, wahai Abu Bakar, man ma'ak, siapa yang bersamamu itu? Maka Abu Bakar, ya, menjawab, ada hadin yahdini, ini pemberi petunjuk yang memberi petunjuk padaku, begitu.
Maka terjadilah percakapan di antara mereka, intinya beberapa, yang mana di akhirnya di antaranya Nabi mengatakan bahwa Suraqah itu suatu saat akan memakai mahkotanya Raja Persia begitu. Nah, jadi beritahu oleh Nabi, dan Suraqah benar-benar akan memakai mahkota itu ketika dia udah masuk Islam, ya, dan di masa Umar bin Khattab ketika Umar berhasil, ya, kaum muslimin berhasil menaklukkan apa Romawi, menaklukkan Persia, ya, benar-benar, ya, itu terjadi, ya. Maka setelah itu intinya Suraqah, ya, berjanji tidak akan memberitahu pada siapapun. Nah, setelahnya Suraqah balik arah. Nah, Suraqah ketemu oleh pemuda-pemuda Quraisy. Pemuda-pemuda Quraisy tanya, Suraqah, kau ngendi we? Dari mana kamu tadi? Aku nyari semua tidak ketemu, dan aku orang yang paling ahli di antara kalian. Udah, sekarang balik, jangan nyari ke arah sana. Begitu, paham? Ya, akhirnya orang-orang Quraisy balik karena percaya dengan Suraqah dan tidak mencari ke arah yang dicari Suraqah itu, ya. Maka, ya, selamatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat ceritanya begitu, ya. Nah, kita selesai karena ini udah 26 menit, ya. Ya, silahkan didengarkan dulu, ya, dipahami dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.